Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku Kak Dila. Di video kali ini kita akan bahas soal pemahaman bacaan dan menulis. Semoga video ini membantu adik-adik ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe ya. Dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu video-video terbaru dari kakak. Kalau udah, kakak ucapkan terima kasih dan kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke adik-adik sekalian, di sini ada teks. Jadi dalam satu teks ini ada 4 pertanyaan. Nah, cara cepatnya kita langsung baca pertanyaannya ya. Oke, berdasarkan bacaan tersebut, manakah simpulan berikut yang benar? Nah, kalau di sini menanyakan kesimpulan, berarti kan dia menanyakan pernyataan akhir yang bersifat umum. Artinya dia mewakili isi teks secara keseluruhan. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah menentukan gagasan utamanya. Karena simpulan teks itu harus berkaitan dengan gagasan utama atau isi dari teks gitu. Oke, kita baca dulu teksnya biar lebih jelas. Jati yang tumbuh di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah diakui kualitasnya di dunia karena kayunya yang besar, batangnya melurus, dan polanya unik. Saat ini, harga kayu jati makin mahal karena jumlah hutan di Pulau Jawa yang makin berkurang. Pengalihan fungsi hutan jati menjadi lahan pertanian merupakan penyebab jumlah hutan jati di Pulau Jawa yang semakin berkurang. Namun, mahalnya harga kayu jati tidak menurunkan permintaan kayu jati karena kayu jati lebih kuat, awet, dan indah dibanding kayu lainnya. Selain itu, kayu jati merupakan jenis kayu pertukangan yang sangat mudah diolah. Meskipun keras, kayu jati mudah dipotong dan dikerjakan. Oke, jadi nih kita tahu nih ya bahwa di sini menjelaskan kayu jati itu tumbuh di Pulau Jawa ya. Karena harga kayu jati mahal, makanya jumlah hutan di Pulau Jawa yang makin berkurang. Karena pengalihan fungsi hutan jati menjadi lahan pertanian. Oke, namun walaupun mahal ya, kayu jati ini tidak menurunkan permintaan kayu jati tersebut. Nah, itu beberapa poin yang kakak sampaikan dalam isi teks. Jadi kalau kita membahas simpulan, kita baca dulu nih yang option A-nya. Fungsi hutan tidak dialihkan menjadi lahan pertanian jika harga kayu jati mahal. Nah, di teks kan tidak disebutkan. Karena kan pengalihan fungsi hutan jati kan tetap dilakukan menjadi suatu lahan pertanian kayak gitu. Jadi tidak ada ya, tidak sinkron dengan isi bacaan. Lalu yang B, fungsi hutan dialihkan menjadi lahan pertanian jika kayu jati tidak mahal. Tidak juga ya, karena hutan itu tetap dialihkan menjadi lahan pertanian dan harga kayu jati tetap mahal, tidak berubah ya, kayak gitu. Lalu yang C, harga kayu jati semakin mahal jika hutan dialihkan menjadi lahan pertanian. Nah, ini lebih benar karena sudah terdapat di kalimat yang ini, pengalihan fungsi hutan jati menjadi lahan pertanian menyebabkan jumlah hutan jadi di Pulau Jawa yang semakin berkurang. Namun mahalnya harga kayu jati tidak menurunkan permintaan kayu jati tersebut gitu. Jadi kita simpan dulu option C. Lalu option D, harga kayu jati semakin mahal jika fungsi hutan tidak dialihkan menjadi lahan pertanian. Tidak ya, walaupun dialihkan harga kayu jati tetap mahal gitu. Lalu yang E, harga kayu jati tidak semakin mahal jika fungsi hutan dialihkan menjadi lahan pertanian. Enggak ya, malahan makin mahal kalau dialihkan menjadi lahan pertanian. Jadi kalimat A, B, C, A, B sama D, E itu hampir sama maksudnya ya, cuma diputar-putar aja kalimatnya. Jadi adik-adik, jawabannya benar adalah option C. Next, soal selanjutnya, manakah informasi berikut yang dapat memperkuat pernyataan mahalnya harga kayu jati tidak menurunkan permintaan kayu jati?
Oke, namun mahalnya harga kayu jati tidak merupakan permintaan kayu jati karena kayu jati itu lebih kuat, awet, dan indah dibanding kayu lainnya. Selain itu, kayu jati merupakan jenis kayu pertukangan yang sangat mudah diolah. Meskipun keras, kayu jati mudah dipotong dan dikerjakan. Nah, itu kan udah terdapat di dalam kalimat akhir kayak gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita cek yang A dulu. Kayu jati adalah salah satu komoditas penting bagi negara. Nah, ini tidak ada kaitannya ya, karena kita kan mencari memperkuat pernyataan mahalnya harga kayu jati tidak menukar permintaan kayu jati kayak gitu. Gak ada hubungannya. Lalu yang B, mebel berbahan kayu jati yang dibuat perajin selalu habis terjual. Nah, ini ada kaitannya. Kenapa mebel itu kayak kayu yang udah diolah menjadi meja, menjadi kursi kayak gitu ya. Jadi mebel itu berbahan kayu jati yang dibuat perajin selalu habis terjual. Benar, karena kan di sini dijelaskan semahal apapun kayu jati itu tetap habis terjual kayak gitu. Oke. Jadi ini bisa nih jawabannya B. Yang C kita lihat dulu. Belakang ini banyak perajin kayu jati mengganti kayu jati dengan kayu jenis lain. Tidak dijelaskan gitu. Yang D, tinggi rendahnya permintaan kayu jati ditentukan oleh strategi pemasarannya. Juga tidak apa-apa strategi pemasarannya, kayu jati ya tetap terjual karena tadi kualitasnya dan harganya yang itu. Lalu yang E, pemerintah membuat aturan yang mempermudah perajin kayu jati untuk mendapatkan bahan baku kayu jati. Juga tidak dijelaskan di dalam paragraf. Jadi kalimat yang berkuat ini adalah jawabannya option B, yaitu mebel berbahan kayu jati yang dibuat perajin selalu habis terjual. Oke ya. Mudah kan kalau kita tahu trik menjawabnya gitu. Next, soal selanjutnya. Berdasarkan bacaan tersebut, apabila kayu jati memiliki batang lurus dan pola unik, manakah simpulan berikut yang paling mungkin benar? Oke. Kan di sini juga dijelaskan ya, jati yang tumbuh di Indonesia terutama di Pulau Jawa telah diakui kualitasnya dunia karena kayunya besar, batang lurus, dan polanya unik. Nah, itu terdapat pada kalimat awal dari paragraf gitu. Jadi kalimat yang mungkin benar simpulan dari kayu jati yang memiliki batang lurus dan pola unik adalah A, kayu jati hanya tumbuh di Pulau Jawa. Nah, kira-kira menurut adik-adik gimana? Nah, sebenarnya ini juga benar ya, tapi kan kita di sini mencari simpulan yang paling mungkin benar kayak gitu. Kita lihat dulu yang B, kayu jati lebih kuat dari kayu lainnya, juga tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Kayu jati diimpor ke luar negeri, juga tidak. Kayu jati berasal dari Indonesia. Nah, ini lebih tepat karena kan jati yang tumbuh di Indonesia gitu. Karena terdapat pada kalimat yang pertama tadi. Lalu kayu jati banyak dicari orang juga tidak dijelaskan. So, jawaban lebih tepat adalah option D. Ini merupakan soal terakhir dari teks yang sama juga. Manakah informasi berikut yang dapat memperlemah pernyataan kayu jati merupakan jenis kayu pertukangan yang sangat mudah diolah? Jadi ini kita mencari kalimat bawah ini, kalimat yang dapat memperlemah dari pernyataan kayu jati merupakan jenis kayu pertukangan yang sangat mudah diolah. Kayak gitu. Nah, informasi yang dapat memperlemah sebuah pernyataan adalah informasi yang bersifat kontradiktif dari pernyataan atau biasanya berupa negasi kayak gitu. Nah, kalau kita lihat yang A, perajin kayu jati banyak yang merugi karena tingkat kegagalan saat mengolah kayu jati menjadi mebel tinggi. Nah, ini bisa nih jawabannya adalah option A, karena dia kan di sini kayu jati merupakan jenis kayu pertukangan yang sangat mudah diolah. Tetapi di sini dijelaskan bahwa perajin kayu jati banyak yang merugi karena tingkat kegagalan saat mengolah kayu jati menjadi mebel tinggi. Ini sangat kontradiktif dari pernyataan dalam kalimat kayak gitu. Jadi bisa nih kita simpan dulu ya jawabannya. Yang B, penjualan kayu jati yang telah menjadi mebel lebih menguntungkan dibanding kayu jati mentah. Ya udah pasti ya, lebih tinggi karena sudah diolah kayak gitu. Sedangkan yang C, perajin pemula dapat membuat mebel berbahan kayu jati dalam waktu singkat. Ini juga bisa. Yang D, makin tua umurnya kayu jati makin mudah untuk dipotong. Iya, karena udah terdapat di dalam paragraf yang kalimat terakhir. Lalu yang E,
hasil olahan kayu jati terutama berupa mebel. Ya, ini benar. Jadi ya adik-adik, ini sangat mudah nih jawabannya. Yang benar adalah option A. Oke adik semua, sekian dulu video pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya di share juga ke teman-temannya biar kalian lebih membagi manfaat buat orang lain kayak gitu. Oke, thanks for watching and see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.